Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang tutorial atau cara submit artikel ilmiah atau mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal yang menggunakan OJS atau Open Journal System. Karena semua jurnal sekarang sudah berbasis sistem atau Open Journal System. Bagi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, terutama mahasiswa tingkat akhir, baik S1, S2, S3, yang akan mensubmit artikelnya yang dihasilkan dari tugas akhirnya ke jurnal, baik jurnal yang tidak terakreditasi atau jurnal yang terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 6, maka Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memanfaatkan video ini untuk cara atau tutorial submit artikelnya. Ini juga banyak tidak diketahui oleh terutama teman-teman mahasiswa S1 yang baru berkenalan dengan jurnal, baru berkenalan dengan artikel ilmiah. Tentunya harus banyak belajar bagaimana cara mensubmit atau mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal ilmiah. Oke, sebelum saya ke tutorialnya, silakan simak yang satu ini. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten terbaru dari channel YouTube Kang Hayat. Jangan lupa juga di-like, share, dan berikan komentar di kolom komentar. Kita langsung ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu dan teman-teman semua masuk ke OJS-nya jurnal. Tentu dengan membuka Google Chrome. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke Google Chrome, kemudian cari jurnalnya, mau disubmit ke jurnal apa. Misalnya saya mau submit atau mau kirim ke jurnal GSOP, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik LPPM Unisma. Cari saja dulu jurnalnya atau Bapak Ibu dengan pencarian di Google. Kemudian ini diklik saja Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama jurnalnya adalah Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, riset.unisma.ac.id. Klik saja jurnalnya. Kalau sudah ketemu di jurnalnya, nah ini Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kalau sudah masuk ke OJS-nya, maka Bapak Ibu silakan untuk yang pertama kali, misalnya pertama mau submit ke jurnal GSOP, maka Bapak Ibu tentu harus register dulu. Tapi kalau sudah mau 2 kali atau 3 kali, maka Bapak Ibu langsung ke login. Silakan register dulu ke jurnalnya, klik register. Kemudian setelah register, Bapak Ibu nanti akan disajikan list data yang perlu Bapak Ibu isi. Silakan bisa misalnya dengan from language atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Silakan pilih misalnya bahasa Indonesia. Misalnya namanya Dia Rahmawati, kemudian passwordnya silakan diisi. Kemudian repeat passwordnya juga diisi sesuai dengan password yang di atas. Kemudian karakternya ini validasinya juga diisi PZJVZC. Kemudian nama depannya saya coba ganti Dia, kemudian Rahmawati, dan LR, kemudian F, Universitas Islam Malang, dan emailnya dia.malang@gmail.com. Ini juga sama, dia.malang@gmail.com.
Indonesia. Kemudian saya register. Setelah semuanya diisi, silakan langsung diregister. Oke, setelah register, maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua nanti akan masuk ke sini. Jadi register tadi, setelah diregister, kemudian nanti Bapak Ibu, teman-teman semua akan diarahkan ke usernya. Untuk mensubmit artikelnya, Bapak Ibu tinggal klik New Submission. Jadi setelah setelah registrasi, maka Bapak Ibu setelah sukses register, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke proses submission-nya. Untuk melakukan proses submit, maka Bapak Ibu diklik. Ini akun yang harus diperhatikan. Nanti menjadi akun kita. Dan ini autornya, ini new submission-nya. Jadi untuk mau submit, silakan klik new submission. Setelah diklik new submission-nya, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke langkah-langkah untuk submit-nya. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah start, kemudian upload submission-nya, kemudian enter metadatanya, kemudian upload supplementary files-nya kalau ada, kemudian langsung confirmation. Bapak Ibu, untuk langkah pertama start, silakan dipilih saja bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian ini Bapak Ibu silakan bisa diceklik sesuai dengan kebutuhannya. Tapi saya menyarankan untuk bisa diklik semua saja. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian setelah diklik semua, Bapak Ibu silakan bisa langsung masuk ke misalnya ada komen untuk editor. Misalnya mohon bisa langsung di proses misalnya. Atau tanpa ada komen juga nggak apa-apa. Setelah diklik dan ini sudah dipastikan, kemudian silakan bisa di save and continue. Setelah di save and continue, masuk ke tahap kedua upload submission. Silakan dipilih saja file yang mau disubmit. Tentunya artikel Bapak Ibu, teman-teman semua sebelum disubmit, pastikan template-nya sesuai dengan template jurnal. Pastikan cara penulisannya sesuai dengan yang ditentukan oleh jurnal. Semua yang akan kita upload atau submit ke OJS jurnal atau ke yang mau dikirim ke jurnalnya, pastikan semua sesuai dengan kebutuhan di jurnal, mulai dari font, kemudian template, kemudian pengutipan dan seterusnya. Semuanya pastikan, karena di jurnal ini sudah ditentukan dan disesuaikan dengan pedoman di jurnal tersebut. Jangan keluar dari ketentuan dan aturan yang ada di jurnal di mana kita mau publish, di mana kita mau kirim. Kalau tidak sesuai, maka biasanya nanti editor akan langsung secara otomatis mengembalikan untuk disesuaikan dengan template atau ketentuan yang ada di jurnal tersebut. Kalau misalnya abstraknya 250 kata, ya maka pastikan abstrak yang kita tulis di artikel kita itu 250 kata dan seterusnya. Setelah diminta ini untuk upload submission, maka Bapak Ibu klik saja file yang mau Bapak Ibu upload. Misalnya saya sudah memberikan contoh, klik pilih file, kemudian Bapak Ibu masuk ke misalnya jurnal, kemudian artikel jurnal, misalnya saya mau upload jurnal ini, implementasi BPJS dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit Islam. Klik saja artikel yang sudah kita tentukan, yang sudah kita pastikan. Kemudian kita klik, kita open. Nah, setelah diupload, setelah dimasukkan ke submission filenya, maka kemudian kita upload.
kita upload. Setelah kita upload, kita save and ini untuk memastikan bahwa artikel kita sudah terupload. Setelah di-upload, kita save and memastikan untuk terupload. Ini pastikan ini sudah terupload di sini. Jadi jangan langsung save and continue. Silakan diupload dulu. Setelah di-upload di filenya diupload, kemudian klik upload untuk memastikan bahwasanya ini sudah masuk. Upload tanggal 11 bulan 3 2021 jam 7.40. Ini bukti upload. Setelah ini selesai, silakan Bapak Ibu save and continue. Setelah di save and continue, maka masuk ke tahap ketiga. Untuk tahap ketiga ini, Bapak Ibu, teman-teman, kita diminta untuk memasukkan data mentah atau metadatanya. Pastikan dulu misalnya nama, kemudian email, kemudian nama akhir. Kalau ada ORCID silakan masukkan ORCID-nya, afiliasinya, kemudian ini bisa ini pastikan add author, ini sudah benar semua, sudah benar sesuai dengan data kita. Kemudian kalau autornya ada 3, maka pastikan harus menuliskan 3 autor. Kalau ada 1, maka pastikan 1. Kalau misalnya penulisnya hanya Lia Rahmawati saja, maka ya sudah, tidak usah add author. Tapi kalau misalnya penulisnya 2, misalnya 2, berarti tambah lagi add author. Author ini nambah penulis. Misalnya saya, Hayat. Kemudian nama belakang Hayat. Setelah ini afiliasinya misalnya Universitas Islam Malang. Dan negaranya Indonesia. Jurusannya ilmu administrasi. Kemudian kalau sudah, maka masuk ke metadatanya. Judulnya apa? Ini judulnya. Judulnya misalnya kita masukkan judulnya ini. Kemudian abstrak kita masukkan abstraknya. Abstrak kita masukkan. Nah, setelah abstrak dimasukkan, kita masuk ke indexing-nya, keyword-nya. Keyword-nya kita masukkan. Masukkan di sini. Setelah keyword dimasukkan, language-nya Indonesia, kemudian ini dikosongin. Kemudian referensi ini misalnya ada funding bisa dimasukkan. Tapi kalau nggak ada dikosongin aja tak apa-apa. Referensinya. Setelah abstrak, kemudian masukkan referensinya. Referensinya kita masukkan semua. Ini referensinya kita masukkan semua ke sini. Setelah referensi masuk, silakan bisa langsung save and continue. Setelah diklik save and continue, maka Bapak Ibu kalau diminta completing saya tidak masukkan email saya. Email Hayat
Setelah lengkap semua, silakan bisa langsung save and continue. Setelah save and continue, nanti kita akan diminta untuk misalnya ada file pendukung. Kalau tidak ada, bisa langsung save and continue saja. Ini biasanya kalau ada data-data gambar yang minta di-upload, bisa di-upload. Data-data tabel yang terpisah juga bisa di-upload. Kalau diminta, kalau tidak bisa langsung save and continue. Setelah save and continue sini, nanti akan masuk ke konfirmasi. Nah, ini adalah proses finish dari 5 step untuk kirim artikel ke jurnal. Jadi 5 langkah itu harus dipenuhi semua. Kalau sudah masuk ke confirmation ini, Bapak Ibu pastikan semuanya sudah masuk, judulnya, kemudian ini ID artikelnya, kemudian ini tanggal uploadnya. Setelah selesai semua, maka Bapak Ibu tinggal klik finish submission. Setelah diklik finish submission, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di user Bapak Ibu, di akun Bapak Ibu di jurnal GSOP ini. Nanti ketika Bapak Ibu sudah buat user tadi, di register tadi kan Bapak Ibu sudah memiliki user di jurnal GSOP. User dengan username dan passwordnya tadi. Nanti Bapak Ibu silakan bisa cek di situ konfirmasi dari jurnal GSOP, termasuk proses reviewnya, proses revisinya, pemberitahuan dari jurnal juga melalui akun Bapak Ibu teman-teman semua di GSOP, di user GSOP. Itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa terus produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.